Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 25 Mei tahun 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai dengan 8. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seorang guru selalu menginginkan agar murid-muridnya menjadi orang-orang sukses. Ia juga mengharapkan agar kesuksesan diraih para murid dengan kerja keras. Maka para murid harus berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mencari kesuksesan. Akan tetapi seorang guru juga sering tidak menjelaskan sesuatu tentang yang ia ketahui. Ia memberi kesempatan kepada murid untuk mencari tahu sendiri pengetahuan itu, sehingga pengetahuan yang diperoleh benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran mereka. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus mengajarkan para murid keselamatan tanpa menggunakan kata-kata kiasan. Para murid berkata, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu
tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Melalui perkataan ini, Yesus telah menunjukkan kepada para murid bahwa Ia mengajar dengan kiasan bertujuan supaya mereka dapat memahami misteri keselamatan Allah. Inilah tantangan para murid untuk memahami ajaran Yesus. Dengan tantangan itu, Yesus menginginkan supaya para murid berusaha menjadi pengikut yang tidak hanya menerima begitu saja pengetahuan dari Yesus, tetapi juga para murid membentuk sikap inisiatif untuk mencari tahu misteri keselamatan Allah yang diajarkan oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, harapan Yesus untuk murid-muridnya berlaku juga bagi kita sebagai pengikutnya di zaman sekarang ini. Yesus mengajak kita untuk selalu berusaha keras untuk mengetahui tentang ajaran Yesus dan mewartakannya kepada banyak orang. Namun, jangan khawatir, sebab Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus akan tetap menyertai kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yesus ingin kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita mengerti tentang pengajarannya adalah benar, sehingga kita tetap memiliki kekuatan dan kepercayaan diri untuk menghadapi semua penganiayaan yang akan dialami. Kita juga harus menunjukkan sikap inisiatif yang tinggi agar tidak menunggu dan diam diri saja, melainkan kita harus bergerak, mencari, dan mewartakan kebenaran ajaran Yesus yang telah diperoleh selama ini. Semoga demikian.